Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasya Putri dengan NPM 2408260220. Di sini saya akan mempresentasikan mind map terkait blok Neuroscience and Locomotor System. Di sini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul korteks cerebri. Definisi dari korteks cerebri sendiri adalah lapisan terluar dari otak besar atau cerebrum yang terdiri dari materi abu-abu. Korteks ini berperan sebagai pusat pemrosesan informasi sensorik, motorik, serta kognitif dan emosional. Dalam otak manusia, korteks sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi yang mendasari aktivitas sehari-hari seperti berbicara, bergerak, merasakan, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Anatomi korteks cerebri sendiri, secara struktural, korteks ini memiliki ketebalan sekitar 2 hingga 4 mm dan terbagi menjadi 6 lapisan sel neuron yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam proses pemrosesan informasi. Lapisan 1 sampai 6 ini terdiri dari berbagai jenis neuron dengan fungsi yang berbeda, mulai dari menerima informasi hingga mengirimkan informasi ke bagian lain dari sistem saraf pusat. Selanjutnya ada gyrus dan sulcus. Permukaan korteks cerebri penuh dengan lipatan atau yang disebut dengan gyrus dan alur yang disebut dengan sulcus, yang memungkinkan area permukaan yang sangat luas untuk mengakomodasi banyak neuron meskipun volume otak terbatas. Korteks cerebri dibagi menjadi beberapa area berdasarkan fungsinya, antara lain area motorik, sensorik, dan asosiasi. Yang pertama ada area motorik atau korteks motorik primer, terletak di gyrus precentralis di lobus frontal. Area ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh mulai dari gerakan yang lebih halus hingga gerakan yang lebih besar, seperti berjalan atau berbicara. Selanjutnya ada motor homunculus adalah representasi peta tubuh di mana bagian tubuh yang lebih sensitif dan lebih sering bergerak seperti tangan atau mulut memiliki area yang lebih besar di korteks. Yang kedua ada area sensorik atau korteks sensorik primer, terletak di gyrus postcentralis di lobus parietal. Area ini bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik seperti rasa sakit, suhu, sentuhan, dan propriosepsi. Selanjutnya ada sensori homunculus adalah peta tubuh yang menggambarkan bagaimana berbagai bagian tubuh terwakili di korteks sensorik. Yang selanjutnya ada area asosiasi. Korteks asosiasi adalah area yang mengintegrasikan informasi dari berbagai bagian korteks untuk memungkinkan kita melakukan pemrosesan yang lebih kompleks seperti berpikir, memori, dan pengambilan keputusan. Pada slide ini, kita lebih mendalami fungsi spesifik dari berbagai area korteks cerebri yang sangat penting dalam mengendalikan tubuh, persepsi sensorik, dan fungsi kognitif. Yang pertama ada area motorik primer, mengontrol gerakan tubuh dari gerakan kasar hingga halus. Selanjutnya ada area sensorik primer, menerima dan mengolah informasi sensorik dari seluruh tubuh, memungkinkan kita merasakan berbagai stimulus dari lingkungan. Selanjutnya ada area Broca yang berlokasi di lobus frontal. Berperan dalam produksi bahasa memungkinkan kita untuk berbicara dan mengekspresikan pikiran. Kerusakan pada area ini menyebabkan afasia Broca, yaitu kesulitan berbicara meskipun pemahaman bahasa tetap utuh. Yang terakhir ada area Wernicke yang berlokasi di lobus temporal. Berperan dalam pemahaman bahasa, kerusakan pada area ini menyebabkan afasia Wernicke yang ditandai dengan kemampuan berbicara yang baik tetapi sulit dalam memahami bahasa. Selanjutnya masuk ke dalam pemrosesan kognitif dan emosional. Korteks cerebri berperan besar dalam pemrosesan kognitif dan emosional yang memungkinkan kita untuk berpikir, merencanakan, berkomunikasi, serta merasakan dan mengekspresikan emosi. Yang pertama ada lobus frontal, yang terlibat dalam fungsi eksekutif, termasuk pengambilan keputusan, perencanaan, kontrol impuls, dan perorganisasian perilaku. Kerusakan pada area ini dapat menyebabkan gangguan dalam kontrol diri dan fungsi intelektual. Yang kedua ada lobus temporal, berperan dalam pengolahan informasi pendengaran, serta pengenalan wajah dan emosi melalui struktur seperti amigdala. Selain itu, lobus temporal juga penting dalam memori jangka panjang melalui hipokampus. Selanjutnya ada lobus parietal, mengintegrasikan informasi sensorik dan berperan dalam persepsi spasial. Yang terakhir ada lobus oksipital, yang berfungsi sebagai pusat pengolahan visual, menginterpretasikan gambar, warna, dan gerakan. Kerusakan pada lobus oksipital dapat menyebabkan gangguan penglihatan, misalnya kebutaan pada bagian tertentu. Selanjutnya hubungan korteks cerebri dengan struktur lain. Korteks cerebri bekerja erat dengan berbagai struktur subkortikal dan sistem saraf pusat lainnya untuk mengkoordinasikan fungsi-fungsi tubuh dan otak. Yang pertama ada talamus, yang berfungsi sebagai pusat relay sensorik yang mengirimkan informasi sensorik ke berbagai area di korteks cerebri.
Selanjutnya ada basal ganglia yang terlibat dalam pengaturan motorik halus dan koordinasi gerakan. Gangguan pada basal ganglia berhubungan dengan kondisi seperti Parkinson. Selanjutnya ada cerebellum, menyempurnakan gerakan motorik dengan memberikan umpan balik terkait keseimbangan dan koordinasi. Dan yang terakhir ada sistem limbik yang terkait dengan pengaturan emosi, motivasi, dan memori. Struktur seperti amigdala dan hipokampus berperan dalam pengolahan emosi dan pembentukan memori. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.